Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Bahwa kita ketahui Indonesia tidak hanya dijajah oleh Belanda, melainkan Jepang juga berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1942. Awal penduduk Jepang datang ke Indonesia mulai dari 11 Januari 1942. Jepang menyerang Hindia Belanda di Tarakan, Kalimantan Timur. Invasi Jepang berlanjut ke Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Selanjutnya Jepang mulai menginvasi Pulau Jawa melalui Banten, hingga akhirnya berhasil menguasai Batavia. Selanjutnya, apa sih yang mendorong bangsa Jepang datang ke Indonesia? Pada 7 Desember 1941, Jepang berhasil menyerang dan menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Keberhasilan tersebut yang meningkatkan kepercayaan diri Jepang. Nah, dari sinilah Jepang percaya bahwa dia bisa menguasai seluruh dunia. Selanjutnya, awal mula kedatangan Jepang. Yang pertama, kedatangan ia di Indonesia didasari oleh kebutuhan akan minyak bumi untuk kebutuhan perang. Yang kedua, serangan pertama Jepang di Indonesia diarahkan ke Pulau Kalimantan, karena Pulau Kalimantan itu adalah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Dan yang ketiga, pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, pada 8 Maret 1942, muncullah Perjanjian Kalijati. Nah, isi dari Perjanjian Kalijati ini adalah Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda ke tangan Jepang. Akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, disinilah Jepang sudah mulai berkuasa di Indonesia dan Belanda mulai pergi dari Indonesia. Selanjutnya, upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Jepang sangat membutuhkan Indonesia sebagai pemasok sumber daya alam dan sumber daya manusia, potensi untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Oleh karena itu, Jepang melakukan beberapa upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau menerima dan membantu Jepang. Upaya Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, antara lain Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Meskipun demikian, bangsa Indonesia juga harus mengibarkan bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan mengajarkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Yang ketiga, Jepang mengganti semua nama jalan dan gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Selanjutnya, Jepang bersikap baik kepada bangsa Indonesia. Lalu Jepang membentuk Gerakan 3A dengan moto Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia sebagai salah satu upaya propaganda kebaikan Jepang. Maka dari itu, sambutan bangsa Indonesia ketika datang Jepang yaitu disambut dengan baik, dengan gembira oleh bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia berharap penuh dengan Jepang bahwa Jepang sudah berhasil mengusir Belanda dan Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kebijakan pemerintahan Jepang di bidang politik. Ia berhasil membentuk organisasi, yang pertama organisasi Gerakan 3A, yaitu Gerakan 3A melakukan propaganda agar seluruh rakyat Indonesia berdiri sepenuhnya di belakang pemerintahan Jepang, di mana singkatan dari Gerakan 3A yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Selanjutnya yaitu organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA.
yang secara langsung dipimpin oleh 4 tokoh yang berpengaruh di Indonesia, yaitu 4 serangkai dimulai dari Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Tujuannya adalah memutuskan segala potensi rakyat di Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Namun pada saat itu 4 serangkai ini memanfaatkan kondisi ini, bahwa dari organisasi ini 4 serangkai ini menyebarluaskan ide-ide nasionalismenya bagi bangsa Indonesia, sehingga Jepang memutuskan untuk membubarkan organisasi ini karena Jepang tahu bahwa organisasi ini dimanfaatkan oleh 4 serangkai ini untuk menyebarkan ide-ide nasionalisme. Maka organisasi putra ini digantikan oleh organisasi Jawa Hohokai. Selanjutnya yaitu organisasi Majelis Islam ala Indonesia, yang pada saat itu diganti dengan Masyumi pada tahun 1943. Nah, Masyumi merupakan satu-satunya organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena masyarakat ini dianggap anti barat, bahwa Jepang juga menyadari umat Islam merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat Indonesia. Jadi Masyumi ini satu-satunya organisasi yang bercorak Islam yang tidak dibubarkan oleh Jepang karena Jepang berpikir bahwa organisasi ini tidak menganut pemikiran barat. Itulah organisasi bentukan Jepang di bidang sosial. Selanjutnya organisasi pergerakan massa penduduk Jepang di bidang militer. Ada Senendan, Keibundan, Barisan Pelopor, Hasbullah, Fuji Inkai, dan Pembela Tanah Air atau PETA yang bertugas mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Nah, itulah sekilas dari penjelasan kedatangan Jepang hingga berkuasanya Jepang ke Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.